yang kufar atas kekufurannya. Dan hadirin, ini juga perintah dari Allah terkait kalau ini bertemu sama kafir harbi. Kan ada kafir ahad, kafir zimmi, kafir harbi. Kafir ahad, kafir zimmi ini sebenarnya bahasa gampangnya adalah orang non muslim yang tinggal bersama orang yang muslim, yang dia bernaung di bawah perlindungan orang muslim, ada kesepakatan hidup bersama dalam kedamaian. Ini kita nggak boleh memeranginya nih. Kepada siapa yang diperintahkan untuk kita memeranginya? Kafir harbi, orang yang tidak beriman. Dengan nyata-nyatanya mereka memusuhi orang-orang beriman. Harb, memerangi orang beriman. Jadi bedakan kondisi kafir mu'ahad sama kafir zimmi dengan kafir harbi. Mu'ahad zimmi nggak boleh kita tiba-tiba kok memerangi mereka, karena kita hidup dalam kedamaian, kebersamaan dan perjanjian bersama untuk berdamai. Dan kita hidup bersama, dan alhamdulillah jumlah di Indonesia lebih banyak muslim, tapi atas seizin dan pertolongan Allah selalu kita bisa hidup rukun. Kaum muslimin bisa damai kepada teman-teman yang tidak seiman dengannya, dia bisa damai hidupnya, tapi jangan sekali-kali diganggu, karena kalau lebah sekali-kali disengat dia akan nyengat balik. Kaum muslimin pun juga demikian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, juga ini adalah sebab turunnya ayat ketika orang-orang kufur dia melanggar janji-janji kesepakatan yang telah disepakati bersama. Maka ini masuk dari orang kafir yang mengingkari janji dari kesepakatan hidup bersama, masuk dalam ayat ini juga. Ayat yang berikutnya 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatasnamakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekufuran dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak mempunyai penolong sedikit pun. Orang yang tidak beriman, kembali kepada bahasan-bahasan sebelum-sebelumnya, selalu karakternya diulang-ulang dalam Al-Quran di banyak ayat. Mengingkari, bilang katanya nggak mau nyakiti Nabi, ternyata nyakiti Nabi. Bilang katanya nggak mau mengolok-olok agama, ternyata di agama ini jadikan bahan olok-olokan dan ejekan. Bilang katanya mau taat, ternyata maksiat, dan seterusnya. Ini udah sering dijelaskan di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ayat 75, di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang salih. Ayat 76, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, lalu kemudian menentang kebenaran. Ini hadirin, ayat 75, ayat 76 salah satu ciri orang-orang kufur dan orang yang punya sifat nifak dalam diri. Semoga kita terhindar dari sifat ini. Salah satunya ayat 75, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Mereka ada yang mengatakan, kata mereka gini, nanti kalau Allah memberi kepada kami sebagian karunia-Nya, lalu Allah memberikan kepada kami sebagian dari rezeki yang dijanjikan daripadanya, dari sisinya, lanakunanna minas salihin, lanasaddaqanna. Yang pertama, dia janji mau ngapain? Sedekah. Walanakunanna minas salihin, dia janji dia mau ngapain? Mau ngapain? Sedekah, dan dia janji dia mau jadi hamba yang salih. Tapi begitu Allah beri karunia-Nya, dia jadi gimana? Dia jadi
kikir di ayat yang berikutnya terus jadi apa kata Allah? Kikir dan berpaling menentang Allah. Ciri orang munafik jelas di ayat ini hadirin. Di antara ciri-cirinya mereka orang yang mereka orang yang kalau pas belum punya uang mereka bilangnya nanti deh kalau kita punya uang saya akan sedekah. Nah ini ciri-ciri orang yang dekat sekali dengan sifat nifak. Nanti kami sedekahnya kalau udah kaya aja. Nanti kami sedekahnya kalau udah punya. Nanti kami sedekahnya berbaginya kalau nanti udah ada rezeki lebih. Terus begitu Allah kasih karunia-Nya, dia berubah jadi apa? Menepati janjinya atau mengkufuri janjinya? Mengkufuri janjinya. Ingkar janji salah satu ciri munafik. Bukannya setelah Allah kasih karunia-Nya dia sedekah, tapi setelah Allah kasih karunia-Nya malah dia bakhilu bih, bakhil, jadi kikir, pelit. Falamma atahum min fadli, ketika diberi karunia oleh Allah dengan karunia-karunia-Nya, la nasaddaqanna wa la naku bakhilu bih, lalu dia berubah menjadi bakhil. Ciri bakhil termasuk ciri orang yang dekat dengan sifat nifak. Kayaknya jangan pelit. Kami mendapati salah satu cara Allah menolong, salah satu cara agar Allah menaungi kita dengan pertolongannya, ternyata ada rumusnya. Hadis Muslim rumusnya hadirin. Innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhi. Kalau hidup kita mau ditolong Allah, tolonglah saudara kita semampunya. Ya kalau mampunya baru dengan doa ya tolong dengan doa. Kalau mampunya membantu dengan hal yang lain, bantu dengan hal yang lain. Selama seorang hamba mau menolong saudaranya, Allah pun akan menjamin bahwa Allah yang akan menolong hajatnya hamba tersebut. Allah yang jamin, Allah pasti akan menolong hajatnya hamba tersebut. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Dan lagi-lagi karakter orang munafik meminta rezeki kepada Allah setelah dia mendapat, bukannya menjalani apa yang dia janjikan, tapi dia mengkufuri dan mengingkari apa yang dia ikrarkan. Ya nanti kalau saya punya saya berbagi. Ya nanti kalau saya punya saya berderma. Ya nanti kalau saya punya saya memberi. Ya nanti kalau saya udah kaya. Nanti kalau udah kaya. Begitu benar Allah berikan kecukupan, bakhilu bih, jadi bakhil. Bakhil, pelit, kikir, salah satu sifat nifak. Maka dalam Islam nggak boleh pelit. Siapa yang paling layak dan paling berhak untuk kita berikan kesantunan harta yang Allah titipkan sama kita? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah suka melihat seorang hamba kalau dia diberi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayutkina, bukan ayutkina, apa kalimatnya, kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya Allah mencintai bila mana seorang hamba dikasih nikmat sama Allah, kata Rasulullah, menampakkan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, fahaddits, ceritain, tampakkan, tampilkan. Karena Allah suka melihat jejak nikmat yang Allah berikan untuk seorang hamba itu dipakai dalam kemaslahatan dan kebaikan untuk beramal salih untuk dirinya. Jadi yang paling berhak dan paling layak untuk mendapatkan kelayakan atas rezeki yang Allah karuniakan pada kita paling pertama siapa? Diri kita. Pakai pakaian yang gak harus mahal, yang jamaah nyaman menggunakannya. Pakai tas yang gak harus mahal, tapi jamaah nyaman sesuai keperluan. Pakai sandal, pakai kendaraan, pakai kediaman yang gak harus mewah megah, tapi jamaah nyaman menetap di sana. Dan rumah itu, kediaman itu dipakai ibadah, kendaraan itu pakai ibadah, motor mobil itu pakai untuk dalam amal salih. Gitu kan?
Hidup ini paling pertama kita baik sama diri kita. Terus yang kedua, seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar, saya punya 1 dirham ya Rasulullah. Kepada siapa 1 dirham yang saya sedekahkan? Orang ini bertanya, apakah kepada fakir miskin, apakah kepada anak yatim, ataukah membebaskan orang terlilit hutang dan segala macamnya. Itu disebut tuh. Lalu kata Nabi SAW, 1 dinar benar. Dinarun anfaqtahu alal faqir, dinarun anfaqtahu alal miskin, dinarun anfaqtahu alal yatim. Nabi nyebutin, dinar itu yang kamu sedekahkan kepada orang fakir, dinar itu yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dinar itu yang kamu sedekahkan kepada anak yatim. Dan Nabi sebutkan beberapa rangkaian di hadis. Terus Nabi sebutkan, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran, kalau kamu mau dapat pahala yang paling besar, maka dinar yang paling besar pahalanya adalah anfaqtahu ala ahlika, adalah 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada ahli, keluarga. Keluarga ini harus dicatat jemaah. Sebelum menikah, kakak, adik, orang tua. Sesudah menikah, paling utama bagi laki-laki. Memang dua-duanya utama, nggak bisa dibilang juga paling utama, tapi bicara tentang, ini kan kita bicara tentang kewajiban yang paling didahulukan. Laki-laki setelah menikah yang adalah kewajiban dia menafkahi orang tuanya atau menafkahi istri dan anak-anaknya? Istri dan anak-anaknya. Maka kedudukannya, kenapa dalam Al-Quran falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil? Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah ayat 275, kepada siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Wahai Nabi Muhammad, kepada siapa kita berinfak? Kepada siapa kita sedekah? Qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina wabnis sabil. Kata Nabi langsung jawab, orang tua, wal aqrabin, karib kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, dan ibnu sabil. Kenapa kok nggak ada istri dan anak-anak? Istri dan anak-anak sudah termasuk kewajiban dari harta yang Allah titipkan sama kita. Tanpa disebut pun itu wajib. Wajib jemaah. Makanya bagi seorang laki-laki setelah Allah kasih rezeki, istri. Setelah itu tentu saja anak-anak termasuk di dalamnya, baru orang tua, karib kerabat yang dekat. Setelah itu yatim, miskin, ibnu sabil. Jangan sampai kita royal di luar sama keluarga pelit. Jangan sampai kita baik di luar sama keluarganya terabaikan. Ini nggak ideal juga, karena konsep hidupnya seorang muslim, dirinya sendiri juga dijaga. Jangan sampai Allah berikan nikmat berpakaiannya compang-camping. Jangan sampai Allah berikan nikmat tapi menggunakan pakaiannya pakaian yang mohon maaf sekali tidak pernah dia ganti-ganti. Padahal dia punya potensi untuk membeli barang tersebut, untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih layak. Nah, jangan kikir sama diri sendiri. Termasuk beda pahalanya seseorang kalau dia membeli buah dengan kemampuannya. Dia mampu membeli buah dengan grade A, tapi sengaja untuk pelit sama dirinya, dia beli buah dengan grade C atau D. Kalau B masih mending ya. Tapi ini Allah kasih berikan kecukupan. Dia sebenarnya mampu beli buah grade A untuk menyehatkan badannya, menyehatkan dirinya, tapi sengaja pilih yang paling jelek supaya untuk pelit sama diri sendiri nih, itu jangan sampai. Dan orang yang membeli grade A selama Allah berikan kemampuan ya jamaah, itu ada pahala tersendiri yang ada di sana. Maka jangan eman-eman. Jangan eman-eman jamaah. Lawang untuk diri sendiri kan. Ibu ini toge kapan? Ini toge 2 hari yang lalu. Yaudah
Berapa harganya? Ya lebih murah daripada toge segar. Toge segar berapa yang hari ini fresh, hari ini dipanen, dipetik hari ini, harganya 5.000. Yang 2 hari yang lalu 1.500, udah 1.500. Padahal dia mampu beli yang 5.000, toge yang 5.000. Beda pahalanya. Makanya buat diri itu jangan pelit-pelit. Untuk semua hal, nggak cuma sekedar itu jemaah. Semua hal kalau Allah berikan kemampuan, fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kamu dapat nikmat dari Allah yang Allah karuniakan padamu, fahaddits. Kamu nikmati, kamu ceritakan, kamu tampakkan. Itu boleh. Ciri munafik, dia bilang, ya nanti kalau kita udah kaya, kita sedekah deh. Ternyata begitu Allah kasih rezeki, dia mengingkari janji. Bakhilu bih. Dikira kalau udah kaya dia bisa sedekah, tapi setelah kaya malah jadi bakhil. Hadirin, orang yang biasanya kayanya bakhil itu diawali dari sejak miskinnya sudah bakhil. Orang yang sejak dengan pertolongan Allah, sejak saat dia masih kekurangan atau masih dalam yang kita sebut miskin, suka berderma, suka memberi, suka berbagi, nanti Allah karunia kekayaan pun dia suka memberi, berderma, berbagi. Dan itu rumus. Kebiasaan yang kamu bawa sedari muda akan berpotensi menjadi kebiasaanmu di masa senja. Tulis di kolom komentar. Kebiasaanmu di waktu muda akan terbawa menjadi kebiasaan di masa senja. Kebiasaan pada saat kita miskin berpotensi menjadi kebiasaan yang akan terbawa ketika kaya raya. Kebiasaan di waktu muda terbawa sampai senja, kebiasaan di waktu miskin terbawa hingga kaya raya. Makanya biasakan yang baik-baik. Satu orang ini mah dari dulu saya kenal, dari zaman saya masih satu SMP, mondok bareng di Jogja, kelas 2, 3, 4, 5 sampai kita lulus bareng 2011. Terus kemudian kita kuliah di sini. Satu kebiasaan yang dari dulu identik dari orang ini. Apa kebiasaannya? Bangun malam. Dia mah emang dari dulu. Ternyata kawan lamanya bercerita, dia mah dari dulu, dari pondok emang suka bangun malam orangnya tuh. Sampai sekarang 2011 lulus sampai 2024, 13 tahun kemudian kebiasaan bangun malamnya tetap terbawa. Kebiasaan dia mah kalau janjian sama dia mah pasti on time deh. Ini orang on time terus ya. Iya, saya sampai malu tuh kalau janjian sama beliau. Jam 8, iya jam 8 ya. Jam 7.50 udah di lokasi. Kadang kita yang jam 7.58 mepet-mepet jam 8 sesuai dengan schedule janjian, kita malu. Kok dia jam datang duluan ya? Padahal dia sibuk banget ya. Wah, pantesan. Kita tanya sama teman-temannya, tanya sama circle-nya, tanya sama staff-staffnya, ternyata beliau mah emang kayak gitu. Dari dulu kalau janjian paling on time. Telat tinggal. Oh, pantes. Hadirin, itu kebiasaan dari muda tuh dibawa. Makanya jangan seperti orang-orang munafik yang mengatakan wa minhum man ahadallah. Dia berkata, la in atana min fadli, ya nanti deh. La in atana min fadli, ya kalau saya dikasih sama Allah rezeki, min fadli dari karunia-Nya. Nanti deh kalau saya kaya, nanti deh kalau saya jadi, nanti deh kalau saya jadi pejabat, nanti deh kalau saya berkuasa, nanti deh, nanti. Tar dulu hadirin. Lana saddaqanna, nanti kalau saya sudah dapat karunia Allah min fadli dari karunia-Nya, saya baru sedekah. Lanakunanna minas salihin, dan saya nanti jadi orang baik. Ternyata kalimat ini kalimat yang berpotensi diingkari kalau nanti benar Allah kasih karunia-Nya. Terbukti di ayat 76. Coba dicermati ayat 76 At-Taubah. Falamma fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tapi ternyata
ternyata setelah Allah kasih karunia-karunianya min fadlihi, dari keberkahan hidup, yang mungkin berkuasa jadi berkuasa, yang tadinya belum punya jabatan jadi punya jabatan, tidak naik pangkat jadi naik pangkatnya, belum punya uang yang banyak sekarang punya uang yang banyak. Bakhilu bih, bukannya menepati janji untuk berbagi, dia malah jadi bakhil. Karena emang sejak dari miskinnya. Teman-teman tulis yang di caps lock supaya kita sama belajar. Kebiasaan di masa muda akan terus terbawa sampai senja. Kebiasaan saat kita miskin akan terus dibawa sampai kita kaya raya. Kebiasaan itu terus dibawa. Padahal paling enak tuh ya sedekah pas kita lagi belum banyak-banyaknya uang, hadirin. Punya uang 10.000, lah teman lagi nggak punya uang, kira-kira jajan bareng pokoknya 5.000. Bisa? Sanggup? Uang 10.000 jajanin 5.000. Berapa persen? 50%. Tiba-tiba kok cekler dapat warisan 2 miliar. Teman lagi ada butuh, tolong dong nih, lagi butuh nih. Kira-kira mau bantu 1 miliar nggak? Wah, padahal sama-sama 50%. Makanya kata Nabi, masih ingat yang hadis Muslim, Nabi bersabda, ada orang yang sedekah 1 dinar, sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah, secara nominal lebih banyak 100.000 dirham? Kata Nabi, karena yang 1 dirham hartanya cuma 2 dirham, sedangkan yang sedekah 100.000 dirham hartanya masih banyak dalam simpanan. Auka makal, kurang lebih substansi hadisnya gitu. Latih diri ini untuk suka memberi dari sekarang, semampunya. Gak mesti banyak, yang penting istiqomah. Gak mesti banyak, yang penting istiqomah, ajak, rutin. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla, amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin meskipun sedikit. Ya sedikit, tapi rutin lebih dicintai Allah dari yang banyak tapi jarang-jarang. Sedikit sih tapi rutin, itu yang Allah cintai. Semoga Allah mudahkan kita istiqomah. Ini gini aja jemaah, ngaji ini ya toh, hadirin live streaming teman-teman dari TikTok, YouTube, Instagram, live streaming dari rumah sambil nyiapin perlengkapan suami bekerja, atau mungkin perlengkapan dirinya mau berangkat ke kantor, atau mungkin persiapan anak-anak mau ke sekolah. Rutin aja dengerin gitu. Pelan-pelan Allah yang menata hidup kita, ditata. Oh, saya ini harusnya iya ya membangun pola dari sekarang ya. Kita 5 tahun yang akan datang, penentunya adalah kita di hari ini. Apa yang dilakukan, apa yang dikonsumsi, apa yang dinikmati, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dia baca. Kan gitu kan? 5 tahun kemudian, insya Allah kalau Allah kasih taufik kita hidup, khatam nih mudah-mudahan Al-Quran. Kita khatamkan pelan-pelan, nanti diulangi lagi. Beda jamaah baca buku gini ya. Jamaah baca buku apa gitu misalkan, Rahiqul Makhtum, kisah-kisah Rasulullah SAW, sirah an-nabawiyah, Rahiqul Makhtum gitu misalkan, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jamaah baca di pertama tahun 2010, jamaah baca lagi di 2011, jamaah baca lagi 2012. Itu vibes-nya beda. Semakin banyak ilmu yang kita punya, kita serap ketemu, walaupun ayatnya sama, tapi nanti penerapan dan penjabarannya bisa berbeda dari berbagai macam angle hidup. Waktu itu atas taufik dan pertolongan Allah pernah khatamin 1 kitab di pondok itu jemaah sama gurunda kami, semoga Allah memuliakan beliau. Udah lulus, kami sempat buka-buka lagi tuh. Vibes-nya beda, rasa bacanya juga beda, dan kita ketemu sama penjabaran. Kan ada footnote yang dulu dicoret-coret di kitab di pondok itu, dicoret-coret, ada footnote kecilnya gitu. Terus pas dibaca lagi udah lulus dari pondok, oh iya ini baru, iya ya, saya baru ngalamin nih yang kayak gini nih. Oh ya, saya baru ketemu persoalannya di masyarakat tuh yang kayak gini ya. Kayak gitu jemaah.
Tapi seiring berjalannya hidup kan pengalaman bertambah, ilmu bertambah, nanti sudut pandang kita juga makin bertambah, makin luas lagi sudut pandangnya menyikapi ayat. Makanya jangan jadi seperti orang nifak yang dia mengatakan nanti kalau udah kaya, nanti kalau udah jadi, nanti kalau berkuasa, nanti kalau punya pangkat, nanti kalau punya jabatan, nanti saya akan B, akan C, akan D. Jangan, lakuin aja dari sekarang. Kata Nabi, amal salih disegerakan. Hadisnya badiru, diulangi, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal. 1, 2, 3. Apa artinya? Itu hadis sahih Muslim, riwayat Muslim. Kata Nabi, kalau ketemu amal salih, badiru bil a'mal, segera. Maksudnya bersegera itu bukan cuma sekedar dalam pelaksanaan untuk disegerakan. Kalau bisa hari ini kenapa besok? Kalau bisa besok kenapa harus lusa? Kan gitu. Kalau bisa hari ini kenapa besok? Kalau besok kenapa besoknya lagi? Nggak ditunda gitu. Disegerakan. Ternyata makna secara luas menurut para muhaddisin bukan cuma disegerakan dalam segi penyegeraan amal salih. Yaudah hari ini. Kan dijelaskan dalam hadis itu, kalau pagi fala tantazirul masa, jangan tunggu sampai sore. Kalau fil masa, di sore, fala tantazirus sabah, jangan tunggu sampai subuh besoknya, jangan, tapi segera. Ternyata ditarik lebih luas lagi oleh penjabaran para muhaddisin, sesiapa yang dia punya kebaikan yang bisa dilangsungkan sedari mudanya, langsungkanlah, biasakanlah dari muda. Ini orang dari muda tuh emang suka berderma dia. Udah ketahuan dia dari mudanya suka begitu. Ya udah, kebawa terus nanti. Makasih ya Mbak, makasih ya Mas, makasih ya Bu, makasih ya Pak. Begitu ditanya orang terdekatnya, Bapak ini Masya Allah ya, tabarakallah, baik sekali. Semoga Allah memuliakan beliau, menambahkan rezekinya makin barokah berlimpah, dan segala macam didoakan segala macam. Itu gimana sih kisahnya? Wah, kalau si bos mah emang suka berbagi dari dulu. Masya Allah, memang dari dulu kebiasaannya terus dibawa. Hadirin nanti mau wafat dalam, kan wafat husnul khatimah tuh impian kita semua, betul? Mudah-mudahan ya Allah kita semua yang hadir online ataupun offline yang live streaming di rumah, hidupnya istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Itu impian kita. Tapi apakah istiqomah itu datang dengan secara tiba-tiba? Tidak. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, man 'asya 'alaih mata 'alaih. Barang siapa yang membangun satu pola hidup, dia mati di atas pola hidup yang dia bangun. Kita bangun pola hidup. Pola hidup seperti ini itu hanya akan membuat kita menunda-nunda kebaikan. Nanti deh. Kan ini kan pola hidup menunda kan? La in atana min fadli. Nanti deh kalau Allah udah ngasih. Nanti deh kalau Allah udah beri karunia-Nya sama kita. La nasaddaqanna, baru kami mau bersedekah. Ini kan sifat yang dia bawa, sifat penundaan. Ketika orang sudah terbiasa menunda-nunda dalam satu kebaikan, potensi kuatnya dia akan miss amal salih yang sering dia tunda. Contoh, jemaah sering bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu jemaah bilang gini, nanggung nih. Udah tuh, bilang satu, nanggung. Yang kedua, jemaah bilang lagi, ntar deh, jam 1. Gak kerasa jemaah ngapain itu. Tentu jam 2. Jam 2 ya, masih ada lah, sejam lagi lah waktunya. Wah jamaah sibuk lagi ngelanjutin apa segala macam. Toto jam 3, toto asar selesai udah, nggak ada waktu sholat. Itu sebab karena apa? Tadi penundaan berpotensi membuat kita miss dari amal salih. Tulis di kolom komentar, menunda-nunda berpotensi membuat kita jauh dari kebaikan. Menunda-nunda berpotensi membuat kita jauh dari
kebaikan. Makanya kalau ada kebaikan depan mata, sapu bersih jemaah. Ada kebaikan depan mata, sapu sebersih-bersihnya, semampunya. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wa an talqa akhaka biwajhin taliqa. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, la tahqiranna, jangan kamu remehkan, jangan kamu underestimate, minal ma'ruf syai'a, dari kebaikan, meskipun kebaikan itu kecil, sepele, sering diremehkan, sering diabaikan, sering orang nggak notice. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Sapu bersih, jangan bilang nanti, sekarang. Jangan bilang besok, sekarang. Nanti saya kalau udah tua aja deh, kalau mau ngaji, ajarin. Iya, kalau umur Anda nyampe. Dan atmosfer ngaji saat badan prima, dengan kondisi badan yang sudah gerimis dikit, kira-kira enak mana? Badan prima dong, ya nggak? Besok ditanya kan, wa an umrihi fima afnah, umurmu, usiamu dipakai untuk apa? Mumpung masih prima, masih muda, semangat kejar ridhonya Allah. Mumpung masih muda, jangan nunggu nanti deh. Nih, bukti di lapangan, ayat Al-Quran sudah membagikan rumus ini kepada kita. Apa rumusnya? Kalau seseorang itu bilang, nanti kami nunggu karunia dari Allah baru kami sedekah, karunia dari Allah dulu baru nanti kami berbagi. Ternyata ketika Allah memberi karunianya, bakhilu bih, bukannya berbagi, dia malah jadi bakhil. Tadi ya rumusnya, menunda sesuatu membuat kita terjauh dari kebaikan. Menunda-nunda sesuatu membuat kita jauh dari kebaikan. Tulis di kolom komentar. Menunda sesuatu membuat kita jauh dari kebaikan. Bukan cuma bakhil, tapi bahayanya wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan membuat orang itu akan wa tawallaw, berpaling, dan selalu mu'ridun, menentang dari kebenaran. Ditentang terus. Emang kenapa? Kan saya yang kaya, kan saya, nanti dia menentang kebaikan terus. Jemaah, orang yang menanam kebaikannya itu di mana-mana. Jadi gini ya, saya nanam pohon pisang di tanah sebelah sana, tanam, geser lagi, tanam. Makin banyak saya menanam pohon pisang, kalau berpanen semakin besar potensi buah pisang yang akan dipanen. Sama. Jemaah, tanam aja kebaikan sebanyak-banyaknya, di banyak tempat, di banyak titik. Gak mesti jemaah harus tanam di misalkan Masjid Muhammad Al-Fatih terus gitu juga enggak. Silakan aja tanam di mana. Saya pokoknya harus punya tanaman sebanyak mungkin nih. Saya mau kemana nih, terserah jemaah, senyamannya jemaah. Saya nyamannya ke sini, ke situ, ya udah. Bismillah, tanam ya, tanam sini, tanam situ, tanam sini. Makin banyak, makin besar potensi panennya kita nanti juga semakin banyak. Atau saya mau, nggak apa-apa deh satu tapi dalam gitu. Satu tapi semua programnya dibersamai. Saya mah ke satu tempat tapi misalkan gitu. Silakan, senyamannya hati jamaah aja. Nyamannya hati jamaah gimana? Ini tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, agar supaya nanti ketika panen, kita pun panen dalam jumlah yang banyak. Orang yang terbiasa menanam kebaikan, Allah berjanji, Allah yang akan membalas kebaikannya berlipat ganda. Kadang kita tuh buat baik sama orang tuh dibalasnya bukan tentu dari dia yang kita berbuat baik padanya, gitu belum tentu hadirin. Saya buat baik nih sama Mas A, belum tentu nanti yang balas kebaikannya itu Mas A ini, belum tentu. Boleh jadi Mas A nggak bisa balas karena mungkin beliau kurang, beliau nggak punya harta, nggak bisa balas apa-apa karena bukan orang yang berkuasa. Tapi Allah
pasti membalas lewat jalur yang lain. Bukankah Allah berfirman setiap kebaikan berpulang kepada pemiliknya? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan berpulang atau kembali kepada pemiliknya. Saya ngasih orang sedekah 100.000, bukan berarti dia harus membalas sedekah saya dengan 10 kali lipatnya 1 juta. Enggak, kadang yang membalas 100.000 sedekahnya tuh diganti sama orang lain yang tiba-tiba, nih ya hadiah. Bisa jadi. Itu hadirin. Ayat 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai mereka bertemu dengan Allah karena akhlafullah, mereka ingkar ma wa'aduh, terhadap apa yang mereka telah berjanji. Mereka mengingkari janji. Orang kalau terbiasa mengingkari janji, Allah kunci, ditutup hatinya. Bahkan ini ayat ini jemaah, ini ayat kamu tuh hati-hati ya kalau ingkar janji. Kalau kamu sering ingkar janji, tidak menepati janji yang sudah kamu ikrarkan, Allah bisa menutup hatimu dengan kemunafikan sampai batas waktu kamu bertemu dengan Allah. Berarti sampai kapan? Sampai mati. Orang udah terbiasa ingkar janji, nanti kebawa sampai mati. Kecuali dia bertobat pada Allah. Jamaah nih ya, mumpung masih dikasih hidup, segera kembali pada Allah. Mumpung masih dikasih hidup, segera kembali pada Allah. Mumpung dikasih kesempatan taubat segera jamaah. Jangan nunggu nanti Ustadz kalau tobatnya ntar kalau udah mau jelang-jelang aja. Ya. Kata Nabi SAW, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah terima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Selama nyawanya belum di kerongkongan, Allah terima taubatnya. Tapi ntar kalau udah sakaratul maut gimana? Sekarang taubat. Ingat, kebiasaan di masa muda akan terus dibawa sampai tua. Kebiasaan ketika kita belum punya akan terbawa sampai kita sudah kaya raya. Terbiasa. Malam bangun ya gitu. Kebiasaan itu terus terbawa hadirin. Biasakan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir kembali lagi, man asya alaih mata alaih. Siapa yang membangun pola hidup, dia akan mati di atas pola hidup yang dia bangun. Mau bangun pola hidup kayak gimana? Subuh yang kesiangan atau subuh yang bangun? Itu pola hidup, silahkan dibiasakan. Mau bangun pola hidup yang mana? Sejak dari belum punyanya rutin bersedekah, atau nunggu nanti berpunya bersedekah ternyata nanti jadi bakhil? Itu pola hidup harus dibiasakan. Allah tanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai mereka berjumpa dengannya. Ini kan bahaya. Jadi kalau versi Quran itu, tradisi Quran itu kan ngasih tahu rumus-rumus, kita tinggal make akal kita untuk jalanin rumus-rumus Quran yang Allah kasih tahu di Quran. Contoh rumus Quran nih, tradisi Quran ngasih tahu gini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah yang membuat hatimu tertutup, gelap, hitam pekat, sulit menerima cahaya, sulit menerima kebenaran, dan sulit mendengarkan nasihat-nasihat. Ada sebabnya. Makanu yaksibun. Itu bukan karena hal lain, tapi kita sulit menerima kebenaran itu karena apapun
apapun yang kita perbuat membuat kita semakin jauh dari Allah, karena yang menjauh dari Allah ditutup sama Allah sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya harus banyak-banyak doa. Tadi kan kita berdoa. Salah satu doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu. Ada kalimat yang lain enggak? Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Berikan kami rezeki dari ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Ilman nafi'an, terus tadi rizqan ilman nafi'an, terus yang lain Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Udah minta ilman nafi'an, minta fahma, kefahaman yang baik. Amalan mutaqabbala, minta amal juga tadi. Amalnya ya Allah, bantu kami untuk terus bisa begini. Kan kata Nabi, setiap-tiap amal kalian tuh ada pasang, ada surut. Nabi beritahu itu jemaah. Tiap-tiap kalian tuh amalnya ada pasang surutnya. Ada yang hari ini semangat banget, besok bablas. Udah. Ini sekarang semangat sekali hadirin, besoknya bablas. Makanya kalau pas lagi semangat, minta sama Allah supaya semangat itu terus ada. Jangan ada amalan-amalan yang membuat kita terjauh dari Allah. Ingat ya, seorang ulama tuh naik unta. Untanya tiba-tiba mogok, duduk, menderum, gak mau jalan. Ulama ini langsung bilang, ketika aku mendapati untaku mogok, satu hal yang aku ingat-ingat, ia mogok karena dosa-dosaku yang terlampau banyak. Maka segera aku beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, dan untaku pun mau berdiri dan melanjutkan perjalanan. Jadi ngelihat nih, ya kenapa ya kok begini ya? Astagfirullah, ini mesti karena dosa saya nih. Kenapa ya kok saya nggak bangun sholat subuh? Astagfirullah, bima kanu yaksibun. Sulit beramal salih karena perbuatan yaksibun yang kita lakukan sendiri. Ini mesti ada dosa nih. Kenapa ya kok ketemu orang yang mangkelin? Kenapa ya kok ketemu orang yang mengkhianatin? Astagfirullah, ini mesti dosa saya nih. Udah gitu aja jemaah. Qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Kalau orang mau introspeksi diri, dia pasti beruntung. Qad aflah, Allah berjanji, siapa yang beruntung adalah man zakkaha, yang mau evaluasi, mau mengintrospeksi diri. Wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau dia tidak lakukan, melakukan itu, maka dia akan jadi orang yang paling rugi. Evaluasi pekanan. Jemaat gini, kalau misalnya jemaah punya diary, kalau zaman dulu tuh diary gitu jemaah, punya tulis atau mungkin jamaah punya rekaman di sosmed gitu ya, nggak apa-apa. Itu jadiin, oh ya ini dulu begini ya, ini dulu begini ya. Tapi jamaah gini ya, sekali-sekali lihat, ini kok dulu saya bisa begini ya, ngaji tiap subuh rutin, kenapa sekarang nggak bisa ya? Gitu loh jamaah, untuk qad aflaha man zakkaha, untuk jadi evaluasi. Zakkaha, bahan mensucikan diri, mengevaluasi diri, memuhasabah diri. Ini kan dulu harusnya saya bisa nih, harusnya saya bisa lebih baik nih. Ini kan tahun lalu, iya ini video tahun lalu nih, harusnya gitu jadi bahan evaluasi. Kalau tahun lalu saya bisa beramal soleh, tahun ini insya Allah harusnya sama minimal. Syukur-syukur bisa lebih dalam beramal solehnya. Istiqomah itu tidak mudah, makanya butuh pertolongan Allah. Jangan andalkan diri sendiri. Berkali-kali kami utarakan, kami ulangi. Hadirin teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, jangan andalkan diri sendiri, merasa yang
Saya bisa kok istiqomah tanpa bantuan sih. Enggak. Kita butuh pertolongan Allah, bantuan Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Makanya minta sama Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami bangun sholat malam, sholat qabliyah fajar, sholat fajar, kajian subuh syuruk, istiqomahkan kami baca Quran, bantu kami istiqomah sedekah pagi, bantu kami istiqomah berderma memberi, bantu kami. Terus minta. Biasain hidup ini gantungnya sama Allah. Jangan ke makhluk ya jemaah, nanti kecewa loh. Biasakan mintanya kepada Allah, jangan ke makhluk, nanti pasti kecewa. Sama Allah aja. Gantungkan sama Allah, niatkan kepada Allah, cari ridhonya Allah, kejar sayangnya Allah, semuanya jemaah. Begitu hadirin. Kita lihat lagi nih jemaah. Jadi kalau orang sudah kayak tadi bakhil, ingkar janji, itu bisa terbawa sampai kapan? Sampai dia mati. Makanya kebiasaan di masa muda terus terbawa sampai dia senja. Bahkan kalau kalimat yang lebih lugasnya lagi, kebiasaanmu akan terus kau bawa sampai mati, dibawa terus sampai mati. Ayat 78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anallaha alamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia yang mereka rahasiakan dan bisikan-bisikan yang mereka saling berbisik satu sama lain? Bahkan Allah mengetahui hal yang dalam hati sekalipun, yang gaib sekalipun, itu ilmunya Allah tahu. Ini batin itu yang baik. La yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann aw huwa yuhsinu billah aw huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka. Hati pun terus baik sangka sama Allah. Baik sangka. Karena Allah tahu yang disembunyikan, Allah tahu yang ditampakkan, Allah tahu yang dalam hati, Allah tahu yang kita bisikan, Allah tahu yang kita rahasiakan. Ini rahasia nih. Allah tahu nggak? Tahu. Kita merahasiakannya dari manusia bisa, tapi tidak bisa dari Allah. Terakhir, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik yaitu mereka mencela orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Ini ciri-ciri kemunafikan berikutnya adalah mencela yang bersedekah, mencela yang nerima sedekah. Ini ciri-ciri kemunafikan. Makanya kemarin apa? Sedekah terang-terangan itu boleh, sedekah sembunyi-sembunyi itu boleh. Yang nggak boleh mana? Sembunyi-sembunyi apa? Yang boleh terang-terangan tidak sedekah dan nyinyirin orang yang sedekah. Ini kena sifat nifak, waliyadzubillah. Dia astaghfirullah, menghina, mencela orang yang sedekah dan yang menerima sedekah. Dua-duanya dicela sama dia. Ini orang apaan nih? Sedekah-sedekah nggak jelas. Hadirin, jangan ya hadirin, kalau ada orang sedekah di-upload di sosial media, kondisiin hati jangan sampai menghina. Ih, apa banget sih sedekah kok dipamerin, di-upload, di-posting. Jangan. Kalau sampai kita berburuk sangka, yang buruk berarti hatinya siapa? Kita sendiri. Yang rusak hatinya siapa? Kita sendiri. Kalau ada orang posting sedekahnya, tugas kita mendoakan, semoga ya Allah setelah ini giliran saya bisa berbagi seperti beliau. Ada orang bagi-bagi 1 truk apa gitu, misalkan kayak mungkin 1 truk beras lah, minuman lah atau apa gitu. Niatkan ini, setelah ini insya Allah giliran saya ya Allah, saya juga pengen. Kan kata Nabi, boleh iri kepada 2 hal. 1, orang yang rajin sedekah di jalan Allah. Yang kedua, orang berilmu yang suka ngajarin ilmu. Jamaah di TikTok, YouTube, Instagram, kapan waktu di Wonosobo, udah datang aja ke sini, duduk, belajar bareng.
Jamaah sedekah ilmu ke saya karena jamaah ngajarin istiqomah, konsisten, jamaah datang, rela merendahkan hati jamaah untuk duduk, padahal kami tahu jamaah punya jabatan, jamaah punya kedudukan, jamaah pebisnis, jamaah owner, jamaah orang berpunya, tapi jamaah rendah hati sekali mau duduk belajar bersama. Kan jamaah ngasih ilmu ke saya yang belajar sama jamaah, ya kita belajar bareng-bareng di sini. Kita boleh iri satu sama lain. Kepada siapa? Orang yang beramal salih, orang yang sedekah, orang yang dia berbagi ilmu, orang yang dia ngajarin ilmu, sama boleh. Ayo kita boleh iri kepada mereka. Jangan sampai kita kena di ayat ini, hadirin. Apa? Nyinyirin orang yang beramal saleh. Ngapain toh? Ngojang ngaji. Emang ada manfaatnya ngaji? Ntar aja kalau udah tua. Jangan dinyinyirin. Batin pun jangan, karena Allah tahu yang dibatin dan Allah tahu yang dirahasiakan. Yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Mereka nyinyir orang-orang yang sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Dan nyinyirin orang-orang yang menerima sedekah. Mereka itulah orang-orang yang jelas kemunafikannya karena menghina kebaikan orang lain. Nih, jangan hina kebaikan orang lain ya. Hadirin, kalau ngelihat orang yang belum baik, doakan semoga pelan-pelan jadi baik. Namanya manusia, seburuk-buruknya manusia bisa berubah. Seburuk-buruknya manusia bisa berubah. Seburuk-buruknya manusia bisa berubah. Sejahat-jahatnya orang bisa jadi baik. Tugas kita doain, jangan dinyinyirin. Dan kalau ada orang beramal soleh, katakanlah setelah ini insya Allah giliran saya untuk beramal soleh. Sakhirallahu minhum. Allah akan balas penghinaan mereka dengan azab yang sangat pedih. Kalau kamu menghina amal solehnya orang, kamu menghina kebaikannya orang, kamu menghina konsistensinya orang, kamu yang akan dapat kepedihan dalam kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan dihina. Orang lagi menuju Allah tuh berat. Kita nggak tahu backgroundnya apa jemaah. Dikatain apa beliau nih di kampungnya? Mbak, subuh-subuh udah ngaji, dikatain inilah, so alim lah gitu. Ada yang begitu? Ada, ini ngerasain semuanya. Bu, apa tuh ngaji? Enggak, jadi enggak. Sini emang enggak ada insyaallah. Ya, tapi pun kalau ada, semoga ini jadi penggugur dosa-dosa kita. Dan ingat ya jemaah, ingat selalu nih jemaah, kalau kita dihina, bersyukurlah. Karena sebenarnya yang dia hina itu baru percikan aib kecil yang dia ketahui dibanding banyaknya aib kita yang tidak dia ketahui. Dia baru hina satu aib, padahal aib kita bukan satu, berapa? Ribuan bahkan jutaan aib kita yang tidak dia ketahui. Jadi kalau misalkan dia menghina baru satu, wah dasar, apa gitu aibnya? Bersyukurlah. Dan kalau emang kita dihina, sebenarnya kita memang pantas dihina. Emang kita enggak istiqomah, sukanya pamrih sama manusia, bukannya kepada Allah pamrihnya. Nah, makanya dihina orang, berterima kasihlah kepada yang menghina. Insya Allah itu jadi amal soleh buat kita, karena ditransfer pahala. Jadi amal baik untuk kita karena kita mau memperbaiki diri. Gitu aja. Barakallah ya jamaah, terima kasih atas kerendahan hati jamaah, baik di Masjid Maf, TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih sudah rendah hati untuk sama-sama belajar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah mengganti semua paket data yang dikorbankan, waktu yang diluangkan, Allah ganti dengan syurga Firdaus tanpa hisab. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam syurga, masukkan kami semua ke dalam syurga, masukkan kami semua ke dalam syurga. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampaikan titip salam buat di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.